Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga, mulai nikmat yang paling sepele dalam pandangan kita sampai nikmat yang tertinggi. Nikmat yang tertinggi itu adalah ni'matul imani wa ni'matul Islam. Kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada malam ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah yang beberapa kali pertemuan. Begitulah salah satu di antara syaratnya kita menuntut ilmu, membutuhkan waktu yang panjang. Kata Imam Syafi'i memberikan nasihat, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittah." Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu terkecuali dengan 6 persyaratan. Sa'umbika an tafsiliha bibayan. Aku akan memberitahukanmu secara terperinci. Yang pertama, kata beliau, adalah daka, kecerdasan. Kecerdasan itu bukan berarti jenius, karena jenius tentu hanya orang-orang tertentu. Tapi kecerdasan itu bisa kita dapatkan seperti dalam pepatah klasik yang mengatakan lancar kaji karena diulang. Maka kita ini bisa cerdas itu karena kita banyak mengulang. Dakaun wa hirsun. Yang kedua adalah hirs, yaitu ambisi, tamak, loba. Jadi ambisi, loba, tamak dalam harta keduniaan biasanya identik dengan makna-makna yang negatif, dikonotasikan kurang positif. Terlalu loba, terlalu tamak, terlalu rakus. Tapi rakus, tamak, loba terhadap ilmu justru itu merupakan salah satu di antara syarat untuk mendapatkan ilmu. Dzakaun wa hirsun wa ijtihadun, dan kesungguhan. Berpadu kecerdasan, ketamakan, kemudian kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun atau wa dirhamun. Ternyata menuntut ilmu itu faktor yang tidak bisa kita lupakan adalah faktor finansial. Faktor finansial. Paling tidak bagi kita yang jauh, yang mungkin pakai kendaraan sampai ke tempat ini, ya paling minimal kita membutuhkan ya uang bensin. Tentu itu bahagian daripada bentuk pengorbanan secara finansial. Belum lagi kalau menuntut ilmu dalam arti pergi musafir
meninggalkan kampung halaman, tentu lebih banyak lagi pengorbanan-pengorbanan yang bersifat finansial, pengadaan kitab-kitab, buku-buku, sarana dan prasarana, semua itu masuk dalam contoh-contoh daripada wadirhamun. Kemudian wasuhbatu ustadin, menuntut ilmu itu diantara syaratnya adalah dekat dengan guru, dekat dengan guru. Antara murid dengan guru itu tidak boleh ada sekat, tidak boleh ada tabir kalau ia berkaitan dengan ilmu. Ia berkaitan dengan ilmu, dan salah satu di antaranya adalah ketika ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab. Nanti insyaallah akan ada waktunya untuk kita buka babak-babak pertanyaan, ya, yang sederhana. Yang terakhir adalah watulu zaman, menuntut ilmu itu adalah panjang waktunya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu bukan hadis tapi ungkapan kata-kata hikmah dalam bahasa Arab. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Seorang Imam Ahmad, imam mazhab, yang sampai beliau sudah berumur, terus dia mencatat dan terus dia menulis dan terus dia menghafal, maka salah seorang muridnya mengatakan, ila mata ya imam, sampai kapan wahai sang imam, Anda ini terus tidak pernah patah semangat, bahkan mengalahkan sebagian orang-orang muda. Dia katakan, minal mahbar ilal maqbar. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu memang enak, karena mirip-mirip. Minal mahbar, mahbar itu artinya tinta, pulpen. Jadi tinta ini, pulpen ini, ya, minal mahbar ilal maqbar, sampai masuk ke makbar. Makbar itu ke kuburan. Maksudnya bahwa nanti masuk ke kuburan baru berhenti ia menuntut ilmu. Baik jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita pada ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Wa hadzal siratul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan jalan yang lurus ini mengisyaratkan kepada ayat sebelumnya. Jalan yang lurus ini adalah jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atau karunia atas mereka. Jalan yang lurus ini adalah jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ayat itu terkadang dijelaskan oleh ayat yang lain. Ayat itu terkadang ditafsirkan oleh ayat yang lain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapakah mereka itu yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Yang pertama adalah golongan para nabi dan para rasul, an-nabiyyin. Itu adalah orang yang pasti mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah as-siddiqin, orang-orang yang jujur benar dalam berislam. Ya, maksudnya bagaimana orang yang jujur benar dalam berislam? Maksudnya dia tidak main-main untuk mengimani dan mengamalkan perkara-perkara
keislaman. Dia bukan memiliki tujuan-tujuan duniawi, tapi memang tujuannya adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada, jadi sebahagian, dan sebahagian di antara manusia ada yang ngaku-ngaku mengatakan saya telah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian. Tapi Allah jawab pada penutup ayat itu dengan mengatakan wa ma hum bimumin, sesungguhnya mereka sama sekali bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, apa makna daripada orang-orang yang mengaku beriman tapi Allah katakan bukan orang beriman? Artinya orang yang berpura-pura beriman. Artinya orang yang berpura-pura beriman. Orang yang berpura-pura itu lawannya adalah orang yang sungguh-sungguh. Lawannya adalah orang yang sungguh-sungguh. Lawannya adalah orang yang jujur. Iya. Maka siapakah orang-orang yang berpura-pura itu? Orang yang berpura-pura itu adalah orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik inilah orang yang berpura-pura. Jadi kelihatan di luarnya adalah Islam, akan tetapi di dalamnya adalah kekufuran. Jadi kita bisa menyebutkan secara umum kaidah itu jamaah sekalian, bahwa orang munafik itu adalah orang yang menampakkan keislaman yang indah, yang bagus-bagus kelihatan dari sisi lahiriah, tutur katanya, sepak terjangnya, pokoknya bagus-bagus semua. Tapi mereka pada hakikatnya adalah orang yang menyembunyikan kekufuran. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai kaidah. Akan tetapi jamaah sekalian, tidak mudah kita langsung menunjuk hidung seseorang dan mengatakan Anda itu munafik. Itu tidak gampang, ya, tidak mudah. Karena persoalan personil itu hanya Allah yang bisa menetapkan orang ini adalah orang yang siddiq atau orang munafik. Terkecuali kalau ada nas yang menunjukkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ada indikasi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kata Nabi, orang-orang munafik itu wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong selalu dia dusta. Nah, itu tanda-tandanya. Itu tanda-tandanya. Wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanah, dia mengkhianati amanah itu. Ya. Idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana. Iya. Wa idza wa'ada ghadara. Itu hadis yang sahih. Yang ketiga adalah ketika dia berjanji suka sekali menyelisihi janjinya. Iya. Jadi kalau dia ngomong, iya. Istilahnya kalau dia ngomong 10, dipastikan 9 bohong. Yang satu juga diragukan. Ya, jadi apa yang tersisa kalau begitu, Pak? Iya. Dia ngomong 10, yang 9 sudah pasti bohong. Yang tersisa satu ini masih diragukan juga. Berarti tidak ada. Itu haddatsa kadzaba. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia mengkhianati amanat itu. Amanat apapun. Ya. Mulai amanah yang kecil sampai amanah yang terbesar. Iya. Kemudian wa idza wa'ada ghadara. Kalau dia berjanji maka dia menyelisih. Iya. Bapak-bapak ya yang berencana untuk menjadi anggota dewan, pertimbangkan kalau kita berjanji apa mampu untuk kita penuhi atau sekedar pemanis saja menipu orang banyak. Ini kita harus sampaikan tanpa menunjuk siapa. Ya. Artinya berjanji yang realistis.
berjanji yang realistis. Memang boleh idealis, tapi harus yang realistis. Janjilah hal-hal yang memang memungkinkan. Iya. Kalau di zaman Umar bin Abdul Aziz itu bentuk pelayanannya kepada masyarakat ketika zaman Umar bin Abdul Aziz itu sejahtera rakyatnya dan masyarakatnya, dan tidak ada yang mau menerima zakat. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Beliau memerintahkan untuk mendata siapa pemuda-pemuda yang belum menikah dan sudah mau menikah, itu mendapatkan anggaran dari negara. Nah, ini kalau ada di antara kita yang mau maju, saya rasa ini Pak yang belum ada janji-janji ya siapa saja mau jadi apa. Nah, maka hati-hati Pak kalau berjanji ya. Kalau ada janji itu dimasukkan, ya mungkin saya juga di antara orang yang berharap ya, berharap menikah lagi. Ya, menikah lagi. Daripada muwazir tidak dikasih, ya lebih baik dipakai menikah lagi. Ya. Oke, itu sekarang intermezzo saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama adalah an-nabiyyin, golongan para nabi dan para rasul. Yang kedua adalah as-siddiqin, golongan orang-orang yang benar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Ada di antara laki-laki ini ya yang termasuk orang-orang yang benar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir. Ada di antara mereka itu yang telah berlalu, sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yantadhir, dan ada di antara mereka yang sementara menunggu-nunggu gilirannya itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma baddalu tabdila." Sama sekali mereka konsisten tidak pernah merubah janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah asyuhada, orang-orang yang gugur ya di medan tempur dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang rela untuk mendapatkan berbagai macam tribulasi-tribulasi dan bentuk resiko-resiko karena keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran ya, keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran. Menyuarakan kebenaran itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk jihad yang tertinggi adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair, adalah mengucapkan kata yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Karena itu tidak semua orang bisa, Pak. Tidak semua orang bisa. Orang mempertimbangkan bagaimana saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana bisnis saya. Ya, maka ketika ada orang yang tampil untuk ya mengatakan yang benar dengan segala risiko, ya mudah-mudahan ada di negeri kita ini ya orang-orang yang seperti itu. Atau kita ada, masya Allah ada. Kalau partai ada, oh Habib Rizik, bagus. Iya, saya tanya kalau partai kira-kira ada juga? Kalau partai ada? Tidak ada. Begitu. Berarti dodong kalau begitu. Ya, oke. Tapi kita ini berusaha untuk ya tetap tegar, ya bahwa setiap kita berjuang pasti akan ada risiko. Ya, pasti akan ada risiko kita hadapi. Itu sudah memang merupakan konsekuensi daripada ya perjuangan itu. Makanya Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Selalu Allah kaitkan antara menegakkan kebenaran wa tawasau bil haqqi, kemudian Allah menyebutkan wa tawasau bis sabr, saling berpesan kepada kesabaran. Ya, termasuk menjadi pejabat itu membutuhkan kesabaran, Pak. Ya.
sabar untuk tidak menyentuh yang bukan haknya. Ya, itu termasuk di antara hal yang perjuangan seseorang. Ketika ada orang yang mampu istiqamah di tengah-tengah itu, maka dia masuk dalam kategori as-siddiqin asy-syuhada. Kemudian yang terakhir adalah as-salihin, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh itu orang yang menunaikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan juga kewajibannya kepada sesama manusia. Itulah orang saleh yang memperbaiki hubungannya kepada Allah dan juga memperbaiki hubungannya terhadap sesama manusia. Jadi jangan kita ini terkesan bahwa orang saleh itu yang bagus salatnya, yang bagus puasanya, yang bagus salat malamnya. Tapi dia adalah orang yang sangat tidak disenangi oleh tetangganya. Ya. Maka kita harus berusaha untuk memadukan hablum minallah dan hablum minan nas. Saya teringat ada kisahnya Buya Hamka, ya, rahimahullahu taala. Saya pernah dengar, saya pernah baca. Katanya ada orang yang tanya beliau, "Wahai Buya, itu ada orang yang bagus sekali sholatnya, pokoknya ibadah-ibadah Ramadannya itu bagus sekali, tapi ternyata akhlaknya buruk terhadap tetangganya, terhadap kolega-koleganya, buruk, tapi rajin sholat." Yang kedua, ada orang yang tidak sholat tapi bagus akhlaknya. Kan biasa orang begitu kan, ya, tidak sholat tahu tapi sering traktir kita. Ada yang sholat tidak pernah tongki na traktir. Buya Hamka ditanya katanya tentang dua itu. Kira-kira bagaimana itu wahai Buya? Ya, yang mana kira-kira yang paling bagus itu? Ya, tidak sholat tapi suka kina kasih uang. Ya. Atau sholat tapi apa istilahnya? Kikir jambatan. Apa istilahnya itu ya? Iya, kikir. Yang mana kira-kira? Maka Buya Hamka sangat bijak dalam menjawab. Kata Buya Hamka rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwa ini yang sholat tapi buruk akhlaknya, andaikan dia tinggalkan sholat maka akan lebih buruk lagi akhlaknya. Jadi jangan buat orang yang sholat itu ketika dia buruk akhlaknya, jangan bilang percuma kau sholat, berhenti mau kau sholat. Tidak, mau dikasih motivasi, Pak, bahwa orang yang sholat ini tapi buruk akhlaknya, andaikan dia tinggalkan sholat mungkin lebih buruk akhlaknya. Kalau selama ini mungkin dia sering nipu-nipu, ya, tapi kalau andaikan dia tidak sholat, kemungkinan dia membunuh. Maka tetap sholat itu, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Tetap sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, paling minimal meringankan. Paling minimal meringankan. Iya, jadi kita ini mungkin andaikan kita tahu dari diri kita, wah saya begini. Iya, tapi saya sholat, untungnya sholat, Pak. Ya. Andaikan kita tidak sholat, kemungkinan kita panjat rumahnya orang tengah malam. Alhamdulillah karena kita sholat. Yang kedua, bagaimana tonseng ini yang bagus akhlaknya tapi dia tidak sholat? Buya Hamka mengatakan, andaikan orang yang bagus akhlaknya ini hanya saja dia tidak sholat, andaikan dia sholat akan lebih bagus lagi akhlaknya. Andaikan dia sholat akan lebih bagus lagi akhlaknya. Jadi tidak ada yang ideal, semua harus membangun hablum minallah dan hablum minan nas. Selanjutnya jamaah sekalian, dikatakan di sini ghairi siratil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapakah orang-orang yang dimurkai itu? Alladzina araful haqqa wa tarakuhu. Orang-orang yang dimurkai itu adalah orang yang tahu kebenaran tapi dia meninggalkan kebenaran itu.
Betapa banyak dalam hidup kita ini orang yang seperti ini, yang tahu kebenaran tapi dia tinggalkan kebenaran, bahkan dia menghalang-halangi kebenaran. Dia tahu si fulan itu bagus, si fulan itu jujur, si fulan itu berprestasi, dia tahu betul. Kalau dia jadi pemimpin, bahagia orang, tapi dihalang-halangi kodong. Maka ini termasuk di antara orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghalang-halangi tegaknya kebenaran itu. Alladzina araful haqq, yang dia tahu kebenaran itu tapi dia meninggalkan. Kemudian waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapakah mereka yang sesat itu? Kebalikannya, yaitu adalah orang-orang yang selalu beramal, tapi beramal tanpa dasar pijakan ilmu. Jadi yang pertama ada ilmunya tapi tidak suka beramal. Yang kedua suka beramal tapi tidak ada ilmunya. Dua-duanya tidak ada yang ideal. Maka orang yang ideal itu adalah orang yang menuntut ilmu kemudian mengamalkannya. Itulah yang ideal. Tidak ghairil maghdubi alaihim, dan tidak juga waladhdallin. Tidak juga waladhdallin, tapi an'amta alaihim itu adalah orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Jamaah sekalian, bisa dikatakan ya sampai di sini selesai pembahasan kita tentang surah Al-Fatihah. Sekarang kita akan menyebutkan kesimpulan dari ayat pertama sampai terakhir. Yang pertama, surah ini adalah surah yang ringkas, hanya terdiri dari 7 ayat. Qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Quran. Kandungan ayat ini sangat dalam sekali, di mana surah ini adalah surah yang mengumpulkan semua makna-makna yang terdapat pada surah-surah yang lain. Karenanya surah ini di samping namanya Al-Fatihah, namanya juga Ummul Quran, Ummul Kitab. Apa itu ummun? Ummun ibu, ya, ummi, ibu saya. Ummul Quran, induknya Al-Quran. Namanya induk itu yang lain akan mengikut, ya. Yang lain akan mengikut. Dia induk, ya, dia pusatnya. Maka Al-Quran ini merupakan induknya Al-Quran. Apa yang dibicarakan pada surah-surah yang lain sebenarnya sudah terkandung dalam surah ini. Makanya dijadikan sebagai surah yang wajib untuk kita baca pada setiap rakaat-rakaat salat kita. Yang pertama kandungannya jamaah sekalian, fatadhammanat anwa'at tauhid tsalatsa. Dia sudah mengandung atau mengcover 3 macam tauhid yang selama ini kita fahami. Yang pertama ada namanya tauhidur rububiyah. Yang mana tauhidur rububiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah memberikan rezeki, hanya Allah menurunkan hujan, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah yang menciptakan segala-galanya. Itu namanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Yang kedua jamaah sekalian, diambil dari kata Rabbil Alamin. Jadi tauhidur rububiyah itu diambil dari kata Rabbil Alamin. Apa artinya Rabbul Alamin? Yang memelihara seluruh alam semesta ini. Yang memelihara seluruh alam semesta ini, Pak. Masya Allah, luar biasa kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memelihara seluruh alam semesta ini. Nah, kita ini, Pak, memelihara saja keluarga kita, ya, anak, istri kita. Itu kadang-kadang kita sudah kerepotan, Pak.
Ya. Padahal memelihara hanya satu istri saja, itu sudah repot. Ya. Bagaimana kalau dia pelihara 2 istri? Ya, lebih repot lagi. Ini Allah Subhanahu wa taala memelihara seluruh alam semesta ini, dan Allah tidak pernah sedikit pun mengeluh, dan Allah sedikit pun tidak pernah kewalahan dalam memelihara seluruh alam semesta ini. Itu ternyata katanya di rumah sakit itu, Pak. Itu ternyata makanannya pasien itu bermacam-macam. Ya. Karena kalau gula ya tentu tidak bisa dikasih yang mengandung gula. Ya, seperti karbohidrat, ada makanannya khusus. Makanan orang yang penyakit kanker, macam-macam, bahkan mungkin ratusan makanan di situ. Maka kita bisa membayangkan itu tukang-tukang masak yang kerepotan. Ini. Dia ikhlas itu karena dia digaji. Tapi Allah Subhanahu wa taala, bayangkan Pak, kita saja orang Indonesia ini, dari sisi makanan saja, berapa suku di negeri ini memiliki makanan yang berlatar belakang berbeda-beda. Allah semuanya penuhi itu, Pak. Allah semuanya penuhi itu. Iya. Allah tahu kalau kamu orang Palopo, oh kamu suka sagu. Ditanam sagu di Palopo, Pak. Makan kapurung orang di sana. Allah adakan itu. Iya. Allah tahu kalian suka coto. Allah hidupkan hewan ternak. Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh jatah dari setiap makhluk-makhluknya itu. Dan andaikan seluruh makhluk itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu dan kesempatan dengan permintaan yang bermacam-macam, Pak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kewalahan sedikit pun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mendengar. Ini kan kalau kita, Pak, jangankan semuanya ini bicara, Pak, 2 saja orang bertanya dalam satu waktu, saya tidak bisa paham. Makanya saya katakan satu-satu, Pak. Kalau yang mau bertanya satu-satu. Kenapa? Karena saya ini mendengar, tapi saya tidak maha mendengar. Andaikan semua makhluknya ini, jin dan manusia, dan siapa lagi yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang sama dalam satu waktu. Iya. Ada minta, ya Allah kasih rezeki, 1. Ada minta, ya Allah sejahterakan keluarga saya, 2. Ada minta, ya Allah saya kodong belum menikah, 3. Ya Allah saya kodong ini mau sekali menikah lagi tapi takut, Kak, 4. Ya Allah, pokoknya silahkan tambah pertanyaan itu dalam satu waktu. Allah maha mengetahui dan Allah tidak pernah kewalahan. Tidak dikatakan ya satu-satu, antri dulu, jangan semuanya ngomong. Begitu kalau manusia. Makanya biasanya kalau kita ketemu orang penting, mau ketemu pejabat, itu ada protokolernya, Pak. Tidak langsung kita masuk di situ karena tidak bisa didengar semuanya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, karena Rabbil Alamin, yang mendidik dan menguasai seluruh alam semesta ini, dialah yang menerbitkan matahari, dialah yang membenamkan di sore hari, dia mendatangkan musim-musim dan cuaca yang berbeda-beda itu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yusqa bima'in wahid, tumbuh-tumbuhan yang Allah turunkan dengan satu macam siraman, yaitu air hujan, akan tetapi mukhtalifun alwan. Kenapa ketika dia tumbuh dia bermacam-macam, Pak? Ada yang manis, ada yang kecut, ada yang pahit, ya, macam-macam. Warnanya juga begitu, ada merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Ini tumbuh-tumbuhan. Padahal kata Allah, yusqa bima'in wahid, dia hanya disiram dengan satu macam air. Itu semuanya adalah merupakan tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin, dan itu contoh daripada tauhidur rububiyah. Itu contoh daripada tauhidur rububiyah. Yang kedua jamaah sekalian, tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kita. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kita. Kalau tauhidur rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatannya.
Hanya Allah menciptakan, hanya Allah memberikan rezeki, hanya Allah menghidupkan, hanya Allah mematikan. Itu tauhidul rububiyah. Tapi tauhidul uluhiyah, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita esakan dalam peribadatan kita. Ketika kita beribadah, tidak beribadah terkecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta tolong, tidak meminta tolong terkecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diambil dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat ini tidak sekedar mengatakan kami menyembahmu dan kami memohon pertolongan padamu, tapi ayat itu menegaskan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu baru kita bertauhid secara benar. Iya. Nah, Allah tidak ingin dikongsikan dalam peribadatan, namanya syirik. Jadi orang-orang musyrik dulu itu jamaah sekalian, sebenarnya sejarahnya bukan mereka keberatan ketika diajak menyembah Allah. Ya, mereka mau saja menyembah Allah. Tapi bentuk keberatan mereka adalah ketika diajak untuk menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu keberatannya. Ya. Jadi kalau dikatakan ayo kita menyembah Allah, oke. Tapi jangan halangi juga saya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara Muhammad mempersyaratkan tidak boleh. Harus hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berkongsi, tidak boleh mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara bentuk keberatan mereka dalam Quran, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan. Wah, ini Muhammad ini aneh. Dia ajak kita untuk menyembah satu Tuhan. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh, ujab. Iya, ajaib. Ujab itu ajaib, sesuatu yang aneh. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Sementara Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai terakhir. Maka bagaimana win-win solutionnya? Dia bilang begini, Muhammad, kita masih bisa nego-nego ini. Begini saja caranya supaya kita saling mengakui dan tidak saling menafikan. Oke lah, saya terima agamamu, tapi kau juga terima agamaku. Supaya lebih bagus kita toleransi. Pokoknya setiap hari raya agama apapun masing-masing kita ada di sana. Kalau umat Islam, pokoknya semua di luar Islam boleh juga, ya, ikut di masjid. Ya. Tapi sebaliknya, kalau hari raya kami, kalian umat Islam juga harus mengakui. Bahkan datang mengatakan seperti itu. Selamat hari ini, selamat hari ini. Maka turunlah ayat surah Al-Kafirun yang tegas mengatakan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Dalam persoalan muamalah, oke. Jual beli, transaksi, kerjasama tanpa batas dengan siapapun. Ya. Artinya asalnya kalau bisa dengan sesama orang muslim. Iya. Tapi ada orang muslim Ustaz, tapi ada deh curangi. Iya. Ada tahu non muslim tapi profesional. Itu saja yang profesional. Ini bukan karena persoalan agama, tapi karena persoalan kejujuran Anda. Ya. Begitu. Kalau orang Islam tidak bagus caranya. Dia kasih kembali uangnya, dia tidak naliat ki. Iya. Tapi kalau ya bagus ya, terima kasih banyak. Makanya tidak bisa disalahkan itu Indomaret karena bagus pelayanannya, Pak. Ya, bagus pelayanannya. Iya. Kalau sesama kita ini kadang-kadang iya. Bagaimana kita tidak datang lagi, Pak? Tersinggung ki. Iya. Kemarin Pak saya beli gogos itu waktu saya mau ke Patalasang, Pak. Iya, beli gogos di salah satu tempat jurusan Patalasang itu. Ada di situ gogosnya yang baru dibakar-bakar. Ya, saya bilang mudah-mudahan dapat. Gogoso. Hampir mie basi itu yang saya makan, Pak. Saya bilang astagfirullah. Pertama dan terakhir mau kok tidak datang maka di situ. Begitu, Pak. Begitu.
Walaupun kau orang muslim, kau tidak profesional, kau tidak jujur, ku tinggalkan kau. Itu dalam masalah muamalah. Tapi tetap seandainya kita bisa bermuamalah antara sesama orang Islam, bisa menguatkan ekonomi kita, itulah yang paling ideal, itulah yang paling bagus, Pak. Yang kedua adalah dalam urusan ibadah itu tidak ada urusan, tidak ada hubungan, lakum dinukum waliyadin. Itulah makna daripada tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kita. Yang terakhir dari macam tauhid itu adalah tauhidul asma'i was sifat. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya dan dalam sifat-sifatnya. Bahwa kita harus meyakini Allah memiliki nama-nama dan Allah memiliki sifat-sifat al-husna yang semuanya yang terbaik. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Contohnya, Pak, bagaimana berdoa dengan nama-nama Allah? Ya, nama Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, ya, As-Sami, Al-Alim. Itu nama-nama Allah semuanya. Seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika habis membangun Ka'bah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu namanya bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi include itu, terima dari kami karena berkaitan dengan doa. Doa itu berkaitan dengan pendengaran, berkaitan dengan pengetahuan. Maka yang tepat namanya Allah di situ, innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu pas-pas itu ayat, Pak, ketemu. Dan terimalah taubat kami karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang Maha penerima taubat. Jadi kalau kita berdoa, Pak, ya sebaiknya itu kita awali dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ya Sami, ya Alim, ya Qadir, ya Jabbar, ya. Nah, baru setelah itu kita masuk. Kayak tong kira-kira perumpamaannya, ini perumpamaannya. Kalau kita ini, Pak, butuh kepada seseorang, ini perumpamaan sederhana saja. Kalau kita butuh seseorang itu, jangan langsung telepon, Assalamualaikum, bisa pinjam uang. Jangan langsung begitu. Ya, awal pertamanya bagaimana kabar ini, Pak? Masya Allah, sehat-sehat jiki, Pak. Padahal ujung-ujungnya minta duit. Nah, begitu namanya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam surah Al-Fatihah ini, ketika akan meminta kepadanya itu diawali dengan puji-pujian. Coba kalau kita lihat, mulai Bismillahirrahmanirrahim, itu pujian dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, ya, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Di situ belum ada permintaan, Pak, belum ada. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Apa setelah itu? Langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi istilahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu proposalnya sudah masuk, Pak. Ya. Karena diawali bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Ya. Nah, baru setelah itu masuk, jangan langsung, Pak. Iya. Apa saja semua ada mukaddimahnya, Pak. Iya. Kita ini ketika dengan keluarga kita, dengan istri kita, kan ada mukaddimahnya. Iya. Tidak langsung masuk di intinya, Pak. Iya. Ada mukaddimahnya. Iya. Kaget gitu istri tak kalau langsung. Iya. Itu contohnya. Jadi tauhidul asma wa sifat ini adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbaik. Dan nama-nama Allah itu bisa kita gandengkan dengan Abdun dan menjadi nama kita. Maka boleh Abdullah yang paling bagus, ya, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Sami', Abdul Qadir, ya, Abdul Jabbar, itu semuanya, ya, boleh. Dan ada di antara nama-nama itu
tidak boleh kalau tidak bergandengan dengan Abdul. Itu ada kaidah-kaidahnya. Seperti Ar-Rahim boleh, Abdul Rahim boleh. Ya. Tapi kalau Abdul Rahman itu sebenarnya Pak tidak boleh kita panggil orang Rahman. Tapi kalau Masjid Ar-Rahman boleh, karena masjidnya Allah yang Maha Pengasih. Ya. Kenapa Rahman itu tidak boleh? Karena Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahiman. Allah menyifati Nabi Muhammad itu sebagai orang yang rahim, tapi Allah tidak pernah menyifati nabinya dengan Rahman. Maka Abdul Rahman harus Abdul Rahman atau abduhu, hambanya. Tapi kalau Abdul Rahim, boleh Abdul Rahim, boleh juga Rahim. Boleh juga Rahim, boleh namanya orang Rahim. Iya. Boleh juga Abdullah. Iya. Boleh juga Abdullah. Harus sempurna itu Abdullah. Nah, hanya saja kadang-kadang kita terpengaruh oleh dialek kedaerahan kita sehingga nama-nama Allah itu rusak, ya. Maka usahakan kita melatih diri kalau nama orang itu namanya Abdullah, ya. Usahakan kita bilang Pak Abdullah, ya. Yang kita Pak Dullah, ya. Itu asalnya Abdullah, ya. Abu Bakar, ya. Kalau dalam Bugis itu Abu Bakar, ya. Abu Uthman, Abu Semang. Nah, itu sebenarnya dari nama-nama yang baik itu mestinya kita kembalikan kepada ya nama-nama, apalagi kalau berkaitan dengan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.